Indonesia dan Malaysia, jajar genjang ekonomi Asia Tenggara. Dua negara serumpun, dua kutub daya saing ekonomi. Indonesia dan Malaysia seringkali diposisikan berdampingan dalam diskusi mengenai geopolitik dan ekonomi Asia Tenggara. Kedua negara ini memiliki latar belakang sejarah, budaya, dan sumber daya alam yang serupa, serta berbagi kedekatan geografis yang strategis. Namun, meskipun memiliki banyak kesamaan, pendekatan pembangunan dan strategi ekonomi masing-masing negara menunjukkan perbedaan yang signifikan. Hal ini menciptakan suatu dinamika yang dapat digambarkan seperti jajar genjang, di mana keduanya berada dalam posisi yang sejajar namun memiliki arah gerak yang berbeda. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa dan memiliki ambisi untuk menjadi kekuatan ekonomi global. Di sisi lain, Malaysia dengan populasi sekitar 32 juta jiwa telah menunjukkan pencapaian sebagai pusat ekonomi regional melalui pendekatan industrialisasi yang berorientasi pada nilai tambah dan efisiensi. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana kedua negara ini yang memiliki akar sejarah dan budaya yang serumpun mengembangkan jalur ekonomi masing-masing serta bagaimana mereka saling memengaruhi dan berkontribusi dalam peta ekonomi Asia Tenggara. 1. Fondasi ekonomi, sumber daya alam dan nilai tambah industri. Perbedaan mendasar terlihat dari cara masing-masing negara memanfaatkan kekayaan sumber daya alamnya. Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah seperti batu bara, minyak, gas, nikel, bauksit, emas, dan kelapa sawit. Selama beberapa dekade, ekonomi Indonesia banyak bergantung pada ekspor komoditas mentah yang membuatnya rentan terhadap fluktuasi harga di pasar global. Sementara itu, Malaysia lebih cepat mengalihkan fokusnya dari ekspor bahan mentah ke produk bernilai tambah melalui pengembangan sektor industri seperti elektronik, otomotif, dan jasa keuangan. Malaysia juga mengolah komoditas seperti minyak sawit menjadi produk akhir seperti makanan olahan dan kosmetik yang bernilai lebih tinggi di pasar internasional. Dengan pendekatan tersebut, Malaysia dapat menjaga kestabilan pendapatan nasional meskipun harga komoditas dunia mengalami penurunan, sedangkan Indonesia lebih terpengaruh oleh dinamika pasar global. 2. Stabilitas politik dan efisiensi birokrasi. Stabilitas pemerintahan dan efisiensi birokrasi menjadi aspek penting dalam menarik investasi. Malaysia dalam beberapa dekade dikenal sebagai negara yang relatif stabil secara politik, terutama di bawah pemerintahan koalisi Barisan Nasional. Kebijakan seperti program Bumi Putra memang sempat menimbulkan perdebatan, namun secara umum menciptakan kestabilan yang mendukung iklim bisnis. Indonesia mengalami perubahan besar sejak akhir dekade 1990-an saat masa reformasi dimulai. Transisi demokrasi di Indonesia menghadirkan dinamika politik yang lebih terbuka, namun juga menghadirkan tantangan dalam koordinasi kebijakan dan penegakan hukum. Upaya reformasi birokrasi mulai diperkuat dalam beberapa tahun terakhir, termasuk dengan peluncuran sistem OSS, Online Single Submission, dan proyek infrastruktur strategis. Meski Indonesia masih menghadapi tantangan dalam reformasi institusional, perbaikan terus dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. 3. Infrastruktur dan konektivitas. Malaysia memiliki keunggulan dalam pembangunan infrastruktur yang terintegrasi. Jaringan jalan tol, pelabuhan modern seperti Port Klang, serta bandara internasional seperti KLIA menjadi tulang punggung logistik dan perdagangan Malaysia. Indonesia dengan karakteristik geografis kepulauan menghadapi tantangan lebih besar dalam membangun konektivitas antar wilayah. Dalam satu dekade terakhir, Indonesia menunjukkan kemajuan melalui pembangunan tol laut, kereta cepat Jakarta-Bandung, dan pengembangan pelabuhan-pelabuhan utama. Langkah ini bertujuan memperkuat distribusi barang dan membuka akses ekonomi di daerah-daerah terpencil.
Potensi Indonesia yang luas memungkinkan pertumbuhan pasar domestik yang lebih besar, dengan catatan bahwa pembangunan infrastruktur terus dilanjutkan secara merata. 4. Sektor industri dan teknologi. Malaysia telah lama mengembangkan klaster industri teknologi, khususnya di Penang dan Selangor, yang menjadi rumah bagi berbagai perusahaan semikonduktor multinasional. Pemerintah Malaysia juga menyediakan insentif fiskal untuk menarik investasi asing dalam bidang teknologi. Indonesia, meskipun lebih lambat dalam pengembangan sektor manufaktur teknologi, menunjukkan pertumbuhan pesat dalam ekonomi digital. Perusahaan teknologi lokal seperti Gojek, Tokopedia, dan Traveloka menjadi indikator transformasi digital di Indonesia yang ditopang oleh pasar domestik yang besar dan meningkatnya adopsi teknologi. Kedepan, kedua negara memiliki peluang besar dalam pengembangan teknologi hijau, termasuk industri baterai kendaraan listrik. Indonesia memiliki cadangan nikel strategis, sementara Malaysia menawarkan infrastruktur industri yang efisien. 5. Sumber daya manusia dan pendidikan. Kualitas sumber daya manusia sangat menentukan daya saing suatu negara. Malaysia telah berfokus pada pengembangan pendidikan tinggi dan kejuruan yang sejalan dengan kebutuhan industri. Kehadiran universitas, riset, dan kerjasama internasional turut meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Indonesia menghadapi tantangan dalam penyesuaian kurikulum pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja. Namun, pemerintah Indonesia telah meluncurkan program vokasi, kampus merdeka, serta kemitraan antara perguruan tinggi dan industri guna meningkatkan kesiapan lulusan. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja menjadi fokus bersama kedua negara dalam menghadapi era industri berbasis teknologi dan inovasi. 6. Pariwisata dan posisi global. Pariwisata menjadi sektor penting bagi kedua negara. Malaysia unggul dalam infrastruktur wisata dan promosi internasional. Destinasi seperti Langkawi dan Kuala Lumpur menawarkan kenyamanan dan aksesibilitas yang tinggi. Indonesia mengandalkan kekayaan alam dan budaya dengan destinasi unggulan seperti Bali, Raja Ampat, dan Labuan Bajo. Pemerintah Indonesia mengembangkan konsep 10 Bali baru sebagai strategi diversifikasi pariwisata. Meskipun masih terdapat tantangan dalam hal infrastruktur dan pengelolaan lingkungan, potensi pariwisata Indonesia tetap sangat besar, terutama untuk menarik wisatawan jangka panjang dan pelancong digital. 7. Peran regional dan ekonomi kawasan. Dalam konteks ASEAN, Indonesia dan Malaysia memainkan peran penting dalam mendorong integrasi ekonomi kawasan. Indonesia, dengan skala ekonomi dan penduduk terbesar, sering menjadi inisiator dalam kebijakan regional, termasuk dalam bidang digitalisasi dan energi terbarukan. Malaysia berfokus pada integrasi rantai pasok, perjanjian perdagangan regional seperti RCEP, dan menjalin hubungan ekonomi dengan negara-negara besar seperti Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat. Keduanya aktif dalam membentuk arsitektur ekonomi regional yang terbuka, kompetitif, dan berkelanjutan. 8. Tantangan bersama, korupsi, ketimpangan, dan lingkungan. Indonesia dan Malaysia menghadapi tantangan struktural yang serupa, seperti korupsi, ketimpangan sosial, dan kerusakan lingkungan. Isu tata kelola pemerintahan, distribusi kesejahteraan, dan keberlanjutan sumber daya alam menjadi fokus pembenahan di kedua negara. Malaysia mengalami dampak dari skandal 1MDB yang memicu reformasi tata kelola keuangan negara. Sementara di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi tetap menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi, meskipun menghadapi tantangan internal. Di bidang lingkungan, keduanya dituntut untuk menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan pelestarian ekosistem, termasuk dalam sektor kehutanan, pertambangan, dan kelapa sawit. Menuju sinergi ekonomi serumpun. Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa negara dengan latar belakang serupa dapat menempuh jalur ekonomi yang berbeda, namun tetap saling melengkapi. Perbedaan strategi dan fokus pembangunan menciptakan dinamika yang dapat menjadi peluang kolaborasi, bukan semata-mata kompetisi.
Dengan meningkatkan kerjasama dalam bidang industri strategis, konektivitas, pendidikan, dan teknologi, kedua negara memiliki potensi untuk memperkuat posisi Asia Tenggara di kancah ekonomi global. Kedepan, pendekatan yang inklusif, adaptif, dan kolaboratif akan menjadi kunci untuk menciptakan kemajuan berkelanjutan bagi Indonesia, Malaysia, dan kawasan secara keseluruhan.